terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kesurupan dan Dunia Gaib dalam Islam. Pak Kiai, saya punya pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi waktu itu karena dulu masih jadi reporter, liputan kemana-mana, meliput ya hal-hal yang berbau mistis iya gitu. Tapi waktu itu saya sempat dapat hadiah juga buku Zikir Pagi Petang sebenarnya. Oh iya. Subuh, habis sholat subuh saya bukan iseng sih tapi sebenarnya karena ya udah pengen baca. Dapat hadiah ya. Dapat hadiah gitu sebagai ini saya baca. Sampai di tengah-tengah saya merasakan mual yang luar biasa. Muntah sampai ke kamar mandi, tapi karena pagi ya belum sarapan jadi nggak ada yang keluar sebenarnya, jadi seperti angin yang semua keluar. Saya nggak paham waktu itu apakah itu mungkin saya ketempelan atau apa, nggak ada. Jangan-jangan saya memang salah mendefinisikan gitu. Apakah itu juga mungkin sebenarnya ada gangguan jin yang mungkin melekat pada diri saya? Gangguan jin itu kan macam-macam, ya. Malas sedekah, malas sedekah, atau emosi sama orang tua, sama suami, itu bisa jadi gitu. Jadi nggak semuanya hal-hal yang seperti itu kita identikan dengan sakit, kita identikan dengan ada menemu paku dan sebagainya. Walaupun itu bisa jadi bagian dari itu. Makanya paling bagusnya itu adalah selalu minta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati, yang paling sering min syarri ma khalaq. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Al-Quran, maka banyak ulama sepakat. Itu adalah surah Al-Baqarah. Sayangnya Al-Baqarah nih panjangnya. Nah, jadi kalau kita itu merasa sedang tidak tenang, ada bayangan ketakutan, itu dengarkan Al-Quran saja. Kalau saya dalam tradisi saya suka nyalakan Al-Quran, saya suka mendengarkan sholawat kepada Rasulullah seperti Maulid Barzanji, seperti puji-pujian kepada Rasulullah kayak Maulid Simtud Duror misalnya. Itu kita nyalakan, ya, syukur-syukur sambil kita mengikuti bacaannya. Itu dari pengalaman saya dan juga tentu ijazah dari guru-guru saya, itu rasanya aman lah. Ya, ada orang kadang-kadang punya zikir itu unik. Baca Sahih Bukhari. Ya, dulu ada orang tanya sama saya, Pak, katanya di kampung itu kalau kita baca Sahih Bukhari sampai hatam nanti bebas dari pencurian. Bisa jadi, kata saya. Karena kamu baca Sahih Bukhari itu kan ribuan hadis, pastinya nggak tidur-tidur. Kalau maling tahu bahwa banyak orang sedang baca Sahih Bukhari malam-malam, maka dia juga takut akan mencuri. Tetapi intinya begini, kalau saya menjaga kedamaian kampung saya dengan security itu boleh. Masa tidak boleh dengan ucapan Rasulullah? Jadi sebetulnya itu kan wasilah. Saya minta perlindungan kepada Allah kan. Tapi wasilahnya bisa jadi alat-alat modern kayak security misalnya, CCTV misalnya. Bisa jadi juga dengan wasilah seperti itu. Jadi kalau mendapati hal-hal yang ganjil dalam hidup ini, kembalilah ke Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai wirid. Jadikan hadis-hadis Nabi yang berisikan tentang doa itu dengan yang sederhana. Misalnya kata Rasulullah, orang yang tiap pagi baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim dan sebagainya, itu dijadikan wirid, itu insya Allah juga bisa menjadi perisai. Oke. Nah, berkaitan juga masih soal gaib Pak Kiai. Sihir kan juga bagian dari itu sebenarnya. Baginda Rasulullah tuh juga pernah ada, saya tentu pernah cerita. ada hilaf ya, apakah itu Nabi kena sihir atau tidak. Tetapi yang jelas Nabi mengobati dengan dirinya sendiri kan, membacakan surah Al-Fatihah, kemudian memasukkan itu di dalam air misalnya, itu semuanya sah sebagai bagian dari wasilah. Jadi tidak ada Mila ya, itu kaitan dengan mengganggu akidah kita. Jadi misalnya nih Mila ya, saya punya satu waktu ngaji di pesantren misalnya dulu, ada guru saya yang terkenal soleh. Tiba-tiba waktu ngaji tuh, ya dulu nggak ada niatan apapun. Guru saya tuh membenarkan tulisan saya yang salah. Salah tulisanmu, begini loh. Tiba-tiba yang dia benarkan tuh ayat Quran atau hadis Nabi. Saya merasa yang nulis ini bersih. Tangannya nggak kayak tangan saya nih, suka nyakitin orang, suka nyubit orang. Nah, tangan guru saya ini terpelihara. Maka kemudian saya gunting tuh Mil, kertasnya. Begitu saya gunting, bisa dua hal tuh. Saya ikat di jendela, atau saya masukkan ke dalam air, kemudian airnya saya minum. Di sini sejatinya kita sedang minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada guru saya. Tapi saya bilang, ya Allah, ini basmalahnya ditulis oleh tangan guru saya
yang bersih tangan itu dalam pandangan saya dari kezaliman. Maka saya yakin tulisan ini juga akan memiliki istimewaan yang berbeda dengan seandainya yang nulis itu saya. Nah, saya mohon ya Allah, dengan keberkahan tangan guru yang bersih ini, sembuhkan saya dari penyakit ini. Itu kan sama dengan saya mengambil obat tertentu, ya Allah sembuhkan penyakit saya dengan minum obat ini. Sederhana itu. Jadi yang penting ketika menghadapi gangguan-gangguan gaib seperti ini, kita juga jangan larut dengan kepercayaan, kemudian persepsi atau paradigma, cepat-cepat kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada kiai. Jadi kalau Mila misalnya, kok tiba-tiba saya agak benci ya sama teman saya yang ini, padahal nggak ada sebab, nggak ada apa. Atau temannya memang orang baik gitu. Kita kok seperti ingin menumbuhkan permusuhan ya, gitu. seperti itu. Sederhana kok. Balik saja kembali kepada Allah, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak sholawat, dan paling bagus taruh air di bacaan yang kita baca sendiri. Kita baca, jadi ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Kemudian ya Allah, saya sudah baca, ini bagian dari ikhtiar saya. Mungkin dipakai mandi, mungkin dipakai minum. Itu semua adalah bagian dari ajaran ikhtiar, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan itu bagusnya memang dirutinkan ya Pak Kiai ya, membaca zikir, wirid itu seperti itu kan bagian dari ya celahnya jin itu kan dia akan mencari. Mila, kalau kita sedang perang, kita tidak tahu kan kapan musuh kita akan menyerang. Sementara setan dengan kita sejatinya peperangan abadi itu. Kan Al-Quran sendiri kata setan itu ketika dulu setelah selesai persoalan sujud dengan Nabi Adam, saya akan jadikan anak keturunan Adam saya itu musuh sampai hari kiamat. Oke. Pak Kiai, menarik sekali pembahasannya, rasanya pengen lanjut, tapi apa dia harus berpisah karena waktunya juga yang terbatas. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahman juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode kesurupan dan dunia gaib dalam Islam. Pak Kiai, bicara dunia gaib ini kan elemennya memang luas ya, tapi kita bahas soal jin tadi. Artinya gini, sebenarnya secara fitrah itu, kan ini manusia dan alam gaib ya, dalam konteks ini adalah jin itu kan dua alam yang berbeda. Dua alam yang berbeda. Harusnya memang ya udah pisah aja gitu, nggak ada tiba-tiba satu masuk main ke ini. Tapi memang bisa bersinggungan seperti itu ya. Yang jinnya diberikan kemampuan seperti itu. Dan para pemirsa, ini bukan cerita klinik gitu ya. Ini terjadi bahkan di masa sahabat. Dulu Sayyidina Umar yang kemudian nanti turunan fikihnya itu berapa lama sebetulnya seseorang itu kalau ditinggalkan oleh suaminya, maka dia boleh dihukumi mati atau dihukumi cerai oleh pengadilan. Jadi dulu di masa Sayyidina Umar, itu ada orang laki di dekat masjid Rasulullah itu, bengong mikirin apa, nggak tahu dibawa oleh jin, ke alam jin itu. Dia berkelana, mendapatkan begitu banyak hal yang tidak pernah dapatkan dalam alam kemanusiaan kan. Tetapi naluri dia sebagai manusia itu tidak mungkin untuk hidup selamanya di dunia jin. Maka dia datang itu ke raja jin yang sudah begitu baik selama ini dengan dia. Dia katakan, kamu sudah baik tapi saya tidak mungkin di sini. Saya minta tolonglah demi kebaikan hubungan kita selama ini, kembalikan saya ke dunia saya. Dia begitu dikabulkan, dia duduk di tempat di mana dia duduk. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia dapati istrinya itu sudah punya suami baru. Marah dia. Kamu istri apa-apaan? Saya tinggalkan sebentar kok. Langsung nikah dengan orang lain, berselingkuh. Kata dia, sebentar apa? Kamu hilang cukup lama. Marah dia, emosi. Maka si perempuan itu singkat cerita mengatakan bahwa yang menikahkan saya ini adalah Sayyidina Umar. Maka dia datang ke Amirul Mukminin, presiden nih. Zolam tani, kamu zolim. Menikahkan istri saya. Pertanyaan Umar, klarifikasi kepada cuma satu saja.
kemana kamu selama ini? Kata dia, selama apa? Dari saya itu masjid asar, maghrib pulang dia berselingkuh. Maghrib apa? Kamu sudah 4 tahun, istrimu lebih menunggu kamu. Dia butuh harta untuk dia gunakan. Ini kan harta kamu, anak-anakmu. Itu kan harus jelas statusmu. Hidup apa mati. Maka setelah 4 tahun kamu tidak ada kabar, saya hukumi kamu orang yang sudah mati. Karena tidak mungkin orang hidup tidak ada kabarnya 4 tahun di masa itu. Ya, maka oleh Sayyidina Umar itu kan dijadikan bukti dalil fikih gitu loh. Dan itu terjadi. Yang lebih ekstrim lagi kan terjadi di masa begitu banyak ulama, termasuk Imam Ghazali menceritakan bagaimana kisah tragis orang alim yang godaan setan itu bahkan mengantarkan dia kepada kekufuran loh. Jadi ada orang alim dititipi oleh kakak beradik, ini ada punya murid, kakak beradik ini baik sekali, dia memandang gurunya itu orang alim. Maka dia ingin pergi kakaknya, maka dia titipkan adik perempuannya. Terjadilah apa yang terjadi. Hari pertama aman, berbulan-bulan godaan setan demikian kuat, terjadilah perzinaan. Begitu terjadi perzinaan, maka yang khawatir kan kredibilitas. Setan bisikin lagi, sudahlah bunuh aja orang itu, perempuan tadi, supaya dia nggak bercerita tentang kondisi kehamilannya, kubur di tempat kamu biasa sholat kepada Allah itu. Maka kemudian dikubur. Ya, singkat cerita, orang tanya, kemana Kiai itu perempuannya? Wah, saya nggak tahu pergi kemana. Ya, kok tahu-tahu dia pulang pergi tanpa pamit. Datanglah kakaknya setelah bertahun-tahun. Mana adik saya? Dia ceritakanlah, kabur nggak begini-begini. Mimpi kan kakaknya itu. Enggak, dibunuh oleh gurumu itu karena dia berzina dan hamil. Dan dikuburkan di mana? Di tempat yang paling afdol di rumah dia, itu tempat dia munajat kepada Allah. Dibongkar ada jenazah di situ. Begitu ada jenazah, semua orang emosi kan. Ini bersembunyi di balik jubah macam-macam lah ya, diseret itu, diikat dan semua orang sepakat untuk dibunuh atas kejahatannya. Setan datang lagi, Kiai, tidak mungkin selamat loh, kecuali Anda minta pertolongan saya dan saya akan menyelamatkan kamu. Kata Kiai, apa syaratnya? Imanmu. Kamu sekarang kafir kepada Allah, saya bantu. Maka orang tadi kepepet, sudah merasa, dan ini godaan setan, percaya betul dia dengan setan. Dia katakan, baiklah saya kafir kepada Allah, dia lafadzkan itu, kemudian anak panah itu tetap menembus orang tadi dan mati dalam keadaan kafir. Itu kan bagian dari godaan. Jadi bisa jadi mimpi itu mengandung kebenaran, tapi kan butuh validitasnya. Mana validitasnya? Dibongkar itu memang ada kerangka di sana, gitu loh. Jadi ini sebetulnya para pemirsa, bukan saja pada episode hari ini ya, tetapi itu sudah berlangsung lama. Tetapi yang paling penting bahwa itu tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan, baik secara hukum maupun secara fikih. Ya, tidak boleh kan orang menjadikan alibi di pengadilan itu berdasarkan hal-hal yang mistik seperti itu. Agama juga gitu, tidak boleh mimpi, ya bisikan atau apapun dijadikan alat bukti. Kalau memang benar, buktikan secara alat buktinya. Kalau bukti materialnya ada, boleh Anda hakimi. Kalau bukti materialnya tidak ada, ya mimpi itu tidak memiliki implikasi apapun dalam fikih. Oke, Pak Kiai, kalau orang kesurupan itu artinya sebenarnya apakah jiwanya lemah karena kemudian bisa, kalau dari disiplin ilmu yang saya pelajari, tentu kan sekarang ilmu berkembang ya, bukan hanya keislaman saja, mungkin ilmu kejiwaan, mungkin ada yang namanya halusinasi dan sebagainya. Tapi saya tidak berbicara itu karena saya bukan pakar di situ. Tetapi yang saya pelajari adalah kekosongan jiwa. Itu yang menyebabkan setan itu masuk dengan bisikan-bisikannya. Tentu semakin fatal akibatnya, itu menunjukkan betapa kosong jiwanya. Makanya kan kita tidak boleh kan banyak menyendiri, ya kan? Kemudian menghindari bergaul dari manusia, atau lupa dengan zikir kepada Allah. Nah, sementara kalau kita ini ketika sedih ini diisi dengan bacaan Quran, puji-pujian dalam bahasa yang baik-baik misalnya, itu yang nanti akan membuat benteng kita kuat dari godaan setan. Oke. Pak Kiai, kita kan juga belakangan mungkin familiar dengan istilah ruqyah ya. Iya. Gitu. Iya. Itu kan sebenarnya juga bagian dari apa ya? Bagian dari membentengi sebenarnya. Iya. Dan satu yang paling penting Mila, ruqyah itu tidak harus orang sakit. Ruqyah tidak harus orang sakit. Ruqyah itu bagaimana? Ruqyah itu benteng dan pertahanan. Mila kalau minum vitamin, kan tidak harus menunggu sakit, gitu. Kenapa kok Pak Faiz nggak tidur berhari-hari kok kuat? Nah, saya sering cerita kan, saya minum ini, jamunya ini, obatnya ini, vitaminnya ini. Nah, sama
ruqyah itu tidak selalu identik dengan sakit. Sebagaimana orang yang berkonsultasi kepada dokter jiwa itu belum tentu sakit jiwa. Bisa jadi dia sedang melihat ada fenomena yang janggal dalam dirinya. Maka sebelum itu terjadi, gejala awal, dia berkonsultasi. Nah, ruqyah kan sama. Ruqyah itu sejatinya apa sih? Zikir dan ingat kepada Allah kan. Jadi orang itu tidak harus terapi ruqyah ketika dia sakit. Dia menjadikan ruqyah itu sebagai wirid dan amalan. Ketika itu berdasarkan hadis Nabi, bacaan Al-Quran, atau redaksi yang dibuat oleh ulama yang mengandung makna tauhid, tawakal kepada Allah, itu boleh dilakukan tanpa dia pasti kena gangguan setan dan jin. Benteng, menarik. Saya pernah punya pengalaman pribadi sebenarnya Pak Kiai terkait ruqyah ini. Nanti dibahasnya di segmen berikutnya ya. Masih juga berkaitan dengan ruqyah ya. Nanti supaya kita bisa membentengi dari gangguan jin tadi. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang sini semua yang jejak backpacker Melmel itu. Namanya bukan Melmel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Kesurupan dan dunia gaib, dua hal yang terus menjadi perbincangan karena menggugah misteri yang tak terlihat oleh mata. Al-Quran telah mengajarkan bahwa kesurupan adalah manifestasi dari pengaruh jin, seperti angin yang tak terlihat namun bisa kita rasakan. Para ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Ada yang melihatnya secara tekstual, sementara yang lain memaknainya secara rasional. Bagaimanapun itu, fenomena kesurupan mengajarkan kita tentang kompleksitas dunia gaib dan pentingnya berpegang teguh pada tauhid. Nah pemirsa, di pagi hari yang baik ini kita akan bersama-sama belajar terkait tema kesurupan dan dunia gaib dalam kacamata Islam. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Sehat tapi agak galau ini. Agak galau karena ya? temanya keluar dari mainstream yang biasa betul, kita betul. bahas nih. Saya agak kaget juga tadi dengan VT-nya ya. Nanti ini menarik sebenarnya karena buat masyarakat Indonesia ini menjadi sebuah hal yang sangat sangat lazim sebenarnya. Bahkan dalam obrolan sehari-hari ya Pak Kiai. Nanti kita akan bahas dari sudut pandang Islam. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, belakangan ini kan ada film yang cukup fenomenal ya, cukup viral diperbincangkan juga dan ditonton oleh banyak orang. Vina ya. Saya sendiri tidak nonton filmnya, belum nonton filmnya juga, tapi cerita-ceritanya luar biasa. Nah, di film ini kan digambarkan memang ada adegan bahwa sahabat si Vina ini kemudian kesurupan dan menceritakan kejadian yang terjadi. Akhirnya kasus ini terkuak. Kita tidak akan membahas filmnya, tapi fenomena terkait kesurupan, jin dan lain sebagainya ini kan sebuah hal yang cukup familiar di hari-hari kita gitu ya, di sekitar kita. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus memaknai dan menyerap hal ini semua Pak Kiai? Artinya kita sedang membicarakan fenomena yang terjadi di masyarakat. Betul. Terlepas apakah film itu fiksi atau nyata, dia mengandung fakta kebenaran atau bukan, itu nanti adalah hal yang berbeda. Tetapi yang namanya kesurupan, ini biasanya dalam bahasa Arab dikatakan masun syaitoni. Dia disentuh disentuh, diusap oleh setan. Karena memang di dalam agama ini penting
pemirsa untuk tidak lupa bahwa Allah itu menciptakan makhluk halus dan juga menciptakan makhluk kasar. Kita ini kan makhluk kasar. Sementara ada makhluk lain yang namanya halus, bisa jadi malaikat dan sebagainya. Dan ini juga termasuk iman bil ghaib. Iya. Jadi tidak boleh orang itu karena perilaku setan buruk, terus dia tidak mau percaya dengan keberadaan setan. Itu menyalahi hakikat keimanan seseorang terhadap al-ghaib yang Allah ciptakan itu. Oleh karena itu, fenomena kesurupan ini memang benar yang disampaikan oleh Mila tadi, itu diyakini oleh begitu banyak ulama lahir dari pengaruh setan. Itu seperti dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang bicara tentang orang yang suka memakan riba. Nanti pada hari kiamat dia tidak akan bangkit kecuali bangkitnya itu la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi. Seperti orang yang kesurupan iya. diganggu oleh setan. Oleh karena itu fenomena kesurupan itu memang ada. Setan itu, iblis itu diberi kemampuan oleh Allah untuk masuk ke dalam tubuh manusia, mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan melalui media organ manusia. Jadi dia bisa berbicara lewat mulutnya seseorang, dia bisa menatap orang itu dengan mata orang yang dia rasuki itu adalah sesuatu yang terlihat, nyata, dan ada gambarannya di dalam Al-Quran. Jadi sudah terpecahkan ya, artinya Iya. sebenarnya kalau kesurupan itu memang ya memang Ada. ada kejadiannya Ada memang begitu, kejadian. dan itu adalah jin sebenarnya Jin ya. sebagian. Berarti bukan kita gambar, wah ini arwahnya siapa yang sudah meninggal kemudian masuk ke dalam. Ya, kalau Bagaimana itu pendapat seperti itu, tidak, Pak? karena kalau arwah orang yang sudah meninggal itu menurut mayoritas ulama itu tidak akan kembali lagi, ya. Jadi nggak ada ceritanya arwah itu merasuki orang. Yang ada adalah ini permainan jin Permainan, dan ya. setan. Karena arwah itu sudah mustaqor, sudah tenang di sana. Berpindah Yang alam, baik, ya? iya berpindah alam. Dia yang baik bersama para nabi, arwah al-mu'min itu ada di dalam surga, kan kita baca hadisnya secara jelas. Jadi itu sebetulnya bukan kemudian ruhnya itu bermain-main ke dalam jiwa orang tadi kemudian menceritakan. Jadi ruh itu memang tahu, tetapi tahu yang disampaikan di dalam dalil yang saya tahu, tentu pendapat saya tidak juga harus mutlak benar ya. Itu hanya merasakan kalau nanti anak keturunannya melakukan kebaikan, ruhnya itu dikirimi doa dan sebagainya. Tetapi kemudian bercerita tentang alam yang terjadi sebelumnya. Saya belum mendapatkan literatur yang menceritakan tentang itu. Jadi kebanyakan al-masus syaitani itu, kesurupan itu memang pengaruh dari jin dan setan. Dan perlu diingat, kalau jin tidak semuanya jahat, ada juga Muslim, yang kan? baik. Okay. Ya, tetapi nanti apakah mereka istiqomah dalam kebaikannya, apa jiwa dan warna yang ingin menggoda manusia itu selalu ada gitu. Ya sebenarnya sama, berarti jin dan manusia itu sama aja sebenarnya. Iya. Ada yang baik, ada yang kemudian buruk Jin yang begitu, ada menjadi sih. muridnya kiai banyak. Dulu misalnya ya saya lahir dalam tradisi Nahdlatul Ulama NU ya. Itu ada kadang-kadang kita datang ke satu pesantren gitu ya. Bukan kita ya, guru-guru kita di masa lalu itu datang ke satu pesantren, mendapati pengajian tuh ramai. Gitu loh. Selesai pengajian bubar, beliau tidur di dekat situ, subuh-subuh dia datang, kok orang nggak sebanyak semalam. Nah, ternyata yang banyak itu murid dari bangsa lain. Okay. Kan begitu, dan Iya, itu tidak, dan itu kan tidak berpengaruh kepada akidah. Iya, dan Artinya bahkan ketika itu kita memperkuat mempercaya sebenarnya. itu juga tidak ada yang menyeleweng. Karena di dalam Quran itu juga ada surah Surat namanya jin, surah Al-Jin. Al-Jin. Dia punya kemampuan loh mencuri berita langit Iya. gitu loh. Jadi ketika ada malaikat ke sana kan mereka ini senyawanya sama gitu loh. Tahu. Maka kadang-kadang berbisik kepada saya, Pak Faiz, itu malaikat mau nyabut nyawanya si fulan. Bukan berarti jin itu tahu takdir Allah, tapi dia tahu malaikat yang akan mencabut nyawa itu. Dikasih tahu ke saya. Begitu saya dikasih tahu ke saya pamerkan depan Mila. Mil, nanti orang itu akan meninggal. Mila langsung, wah Pak Faiz sakti banget. Ya, belum kejadian sudah tahu. Sudah tahu. Boleh jadi ini gangguan dari jin supaya Mila itu nanti akan mempercayai saya secara mutlak. Karena terpesona dengan pengetahuan saya terhadap hal-hal yang belum terjadi. Oke, Bisa tadi jadi. Pak Kiai menyebutkan ini bisa jadi permainan. Nah, Ya. berarti kan
harusnya kita tidak sudah letter luck kita tuh nggak boleh percaya sama Enggak. apa yang kemudian disampaikan jin yang tadi misalnya nempel pada seseorang, Iya. atau sebenarnya bisa jadi benar. Bisa apa jadi yang benar, disampaikan? bisa jadi juga mungkin bisikan yang baik, malaikat yang Allah perintahkan, atau Allah menciptakan keyakinan di dalam diri saya, timbul bisikan-bisikan itu, kan bisa jadi. Nah, untuk mengetahuinya itu kan butuh validasi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya nih, kita ambil contoh dalam kasus film itu, misalnya, kemudian ada orang yang kesurupan, membuka fakta, ini kan novum kalau bahasa hukum nih, Iya. fakta baru nih, yang selama ini tidak pernah dibayangkan orang, oh ternyata yang bunuh katanya si A si B, Iya, jumlahnya sekian jumlah orang sekian. gitu. Itu nggak boleh dijadikan dalil. Oke. Tetapi kalau itu sebagai petunjuk awal, ada yang janggal dengan kasus ini, kemudian alat buktinya nanti bisa Dicari. mendukung kebenaran itu, maka dia menjadi novum bukan kesurupannya, tapi bukti materi yang bisa dibuktikan oleh para penegak hukum. Oke, paham. Jadi nggak boleh Mila, kalau ada orang kesurupan tuh langsung dijadikan dalil. Dalil. Bahaya Menurut sekali. kesaksian kan nggak Iya, bisa. Bisa jadi tujuannya Nggak. mungkin supaya pasangan yang serasi, yang mesra berpisah. Berpisah. Tiba-tiba ada orang kesurupan, istrimu ini berselingkuh dengan A, gini-gini, bercerita seperti alam nyata. Suaminya boleh jadi Baik. yang lemah iman tergoda ini. Apa benar begitu? Langsung Terprovokasi. dia ceraikan istrinya. Itu yang diinginkan. Baik. Karena bagian memisahkan suami istri itu ya kesukaannya setan yang tidak baik-baik. Nah yang seperti ini harus butuh validasi. Validasi, oke. Menarik sekali pembahasannya ya terkait bangsa jin ini ya sebenarnya. Karena itu juga bagian dari akidah sebenarnya, Iya, tauhid juga ya. iya, Nanti kita bahas iya. lagi Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.